kita melanjutkan kembali materi sebagai pembahasan di dalam penggunaan slide, clip and click di dalam berkhotbah. Secara khususnya kita membahas mengenai masalah tersebut, sehingga kita mengharapkan penggunaan presentasi kita, baik itu berupa gambar yang berupa klik atau audio, video, bisa begitu sangat efektif sehingga adanya terjadi perubahan transformasi di dalam kehidupan jemaat. Jadi mau tidak mau tujuan utama penggunaan media multimedia tersebut adalah untuk mentransformasi jemaat. Transformasi kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Melalui apa? Melalui buktinya apa? Melalui yaitu di dalam perubahan hidup, gaya hidup dan pengenalan pribadi Allah. Baik. Di bagian yang pertama, saya sudah di video yang pertama, maksud saya sudah membahas tentang dasar pemikiran tentang pentingnya multimedia di dalam berkhotbah. Yang pertama fungsinya yaitu untuk bahwa teknologi itu sudah menjadi bagian hidup di masyarakat, itu yang pertama harus kita sadari. Yang kedua, bahwa kemajuan teknologi itu menjadi gaya hidup di dalam diri masyarakat dan juga di dalam diri pengkhotbah. Dan yang ketiga, maka karena dia sudah bersifat bagian hidup dan gaya hidup, maka dibutuhkan sebuah kreativitas. Banyak hal yang bisa dikerjakan dengan kita melakukan presentasi, baik itu di dalam bentuk slide atau saya sebut sebagai klik, dan dalam bentuk klip yang disajikan dalam bentuk video. Dan bagian sekarang saya akan berbicara mengenai peran media tersebut di dalam kehidupan berkhotbah ya sebagai medianya. Bapak Ibu saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus tahu di dalam kita berkhotbah ada dua daratan yang harus kita seberangi. Bagian yang pertama adalah bagian masa lalu atau bagian teks. Tetapi tidak bisa lepas bahwa khotbah juga digunakan untuk kita bisa mendaratkan apa yang menjadi pesan Allah kepada umatnya, yaitu di dalam kehidupan masa kini. Kita tidak bisa hanya berbicara mengenai masa lalu, teks saja, tanpa menyinggung masa kini. Atau sebaliknya, kita hanya berbicara mengenai masa kini, permasalahan, kebutuhan, tanpa kita mendasari khotbah itu di dalam teks yang ada. Saya melihat ini seperti dua daratan yang harus dibangun di dalamnya. Yaitu makanya kita harus membuat pembangunan itulah yang disebut dengan khotbah. Ada tiang-tiang yang harus kita pancangkan supaya khotbah itu menjadi sesuatu yang kuat, yang bisa dilewati di area masa lalu dan juga di dalam daratan masa kini. Oleh sebab itulah dua bagian ini tidak bisa kita lepaskan. Oleh sebab itu fungsinya untuk mendekati dua daratan ini yaitu melalui khotbah yang harus dibangun, dikuatkan di dalam pondasi-pondasinya. Multimedia sebagai jembatan komunikasi. Seorang pengkhotbah, seorang jemaat atau audiens. Seorang pengkhotbah mau tidak mau harus menyadari bahwa ia harus menyampaikan ide-ide yang dia dapat, yang dia peroleh
dari teks yang ada. Ide-ide itu harus disampaikan dan harus didengar oleh jemaat. Kadang-kadang terjadi sebuah miss karena penyampaian ide tersebut tidak tercapai, meskipun seorang pengkhotbah telah menyusunnya. Oleh sebab itu, persiapan khotbah, prah khotbah sangat dibutuhkan, dan multimedia lah yang sangat membantu bagian tersebut sebagai jembatannya. Jembatan di dalam dia menyampaikan pesan teks sehingga jemaat memahami dan menyadari bagian ini secara benar. Media sebagai jembatan komunikasi pengkhotbah ke jemaat atau pendengar. Kalau media komunikasi jembatannya tidak dibangun secara kuat, maka akan terjadi sebuah goncangan-goncangan sehingga pesan yang disampaikan, pesan khotbah yang disampaikan akan terjadi miss di sana sini sehingga tidak efektif kita menyampaikannya. Tidak perlu bagus, tetapi efektif. Bukan berarti kita tidak boleh mempersiapkannya dengan bagus. Sangat-sangat boleh. Karena kita harus tahu bahwa media sudah menjadi bagian hidup dari pendengar yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Anda lihat gambar ini, gambar nasi goreng. Kalau itu diibaratkan sebuah khotbah, maka dia hanya menyajikan khotbah dengan sangat terbatas tanpa menggunakan pernik makanan. Kalau dibandingkan dengan gambar yang ada sebelahnya, maka sangat menarik, maka sangat tergiur, laparnya begitu, keindahan, kenikmatan yang disajikan. Kalau Anda menyampaikannya itu dengan serius, dengan matang, jemaat akan melihat dan memilih bahwa khotbah yang Anda siapkan itu benar-benar adalah khotbah yang dipersiapkan, yang disajikan dengan kesungguhan. Jemaat bisa menilainya. Tetapi jangan lupa bahwa seenak apapun, senikmat nasi goreng, nasi adalah bahan pokoknya, yaitu Alkitab. Teks itulah bahan pokok penggalian kita. Jangan sampai lupa itu. Tetapi pernak-pernik inilah yang juga dibutuhkan untuk memanjakan telinga, mata, dan emosi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin bisa terjadi kerupuk itu adalah ceritanya. Kita bumbui dengan cerita. Bisa jadi telur itu adalah animasi teksnya, pemilihan katanya yang kita pilih dengan baik. Bisa jadi udang adalah gambar-gambar yang begitu sangat menarik. Sampai kita begitu sangat emosional di dalamnya. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa media bukan hanya sebatas media yang disajikan dengan sembarangan, serampangan, dengan tanpa maksud dan tujuan, tanpa memiliki pesan yang tajam. Perlu kita pikirkan hal itu.
Ada beberapa pemikiran yang harusnya kita gumuli tentang manfaat multimedia di dalam dunia khotbah. Yang pertama, dengan kita melakukan menggunakan manfaat multimedia itu, maka para pendengar lebih berkonsentrasi mengikuti alur pemikiran pengkhotbah. Ini penting. Hilangnya sebuah alur akan mengakibatkan pesan yang disampaikan tidak disampaikan secara utuh. Memang ada kalanya kita harus menggunakan bagian-bagian tertentu, ada waktunya tertentu hilang, tetapi diharapkan tidak semuanya jadi miss, jadi hilang. Lebih berkonsentrasi mengikuti alur pemikiran. Yang kedua, bisa menjelaskan sebuah imajinasi. Kalau Anda bercerita tentang Johnson, kalau Anda bercerita tentang perubahan dari kepompong menuju kupu-kupu yang indah, Anda bisa menggunakan media itu untuk menjelaskannya. Jadi jemaat tidak dipaksa juga untuk berimajinasi sampai berpikir begitu keras sampai akhirnya tidak dapat apa yang dimaksud oleh pembicara. Bagi yang mengalami gangguan penglihatan, pemanfaatan teknis media sangat membantu. Tentu jemaat merasa kalau PowerPoint-nya bagus, video klipnya dipersiapkan, ini pengkhotbahnya satu arah, satu kelompok, satu sekte dengan saya. Sehingga komunikasinya begitu sangat lancar. Kalau Anda melayani kelompok generasi Z, generasi Y, generasi milenium, mereka begitu sangat-sangat dekat dengan media. Kalau media digunakan dengan baik, maka mereka merasa satu sekte tadi, satu kelompok tadi. Oleh sebab itu media jangan diabaikan untuk kita bisa memenangkan mereka, untuk mereka bisa mencapai garis di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam sebuah khotbah, pastinya ada yang disebut dengan pendahuluan, ada yang disebut dengan batang tubuh, ada disebut dengan penutup. Sebuah khotbah apapun namanya selalu dimulai dari pendahuluan, ada isinya, batang tubuhnya, ada penutupnya. Media itu fungsinya untuk menyusun dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari atau sebaliknya dari hal yang besar ke hal yang kecil untuk mencapai sebuah klimaks yang ada. Kalau pola pikir pengkhotbahnya tidak runtut, jemaat tidak runtut di dalam dia mengelola pesan berita yang disampaikan. Oleh sebab itu dibutuhkan keruntutan alur pikir yang ada. Dibutuhkan juga struktur khotbah yang jelas. Di dalam video-video saya yang lalu, saya sudah menyampaikannya itu. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan untuk mendownloadnya atau menyaksikannya. Saya sajikan itu tentang pola struktur khotbah yang ada. Presentasi khotbah itu meliputi 3 hal. Yang pertama teknis, yang kedua grafis, yang ketiga teologis.
Teknis berbicara perangkat, berbicara tentang perangkat. Tentu hal ini tidak dibahas di dalam hal di sini karena Anda bisa bertanya tentang alat yang lazim, yang bagus, sesuai dengan gedung dan kemampuan keuangan Anda tentunya. Tetapi dua hal yang akan saya bahas di sini tentang grafis dan teologis di dalam kita berpresentasi. Klik dan klik. Tentunya akan sangat baik bila kita memiliki kemampuan dua hal ini, secara teologis dan secara grafis. Di dalam video-video yang akan datang, saya akan berbicara mengenai do and don't. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak boleh dilakukan di dalam menyusun sebuah grafis. Dan di bagian akhirlah saya akan berbicara soal teologis tentang sebuah kota. Demikian video tentang pelajaran kita kali ini. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang ada bisa mengikutinya di dalam sesi-sesi yang datang. Tuhan Yesus memberkati kita.